Pemirsa, untuk mengetahui apakah api yang membakar gedung utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini sudah bisa dijinakan, kami akan langsung sapa Yasin Idris. Yasin. Ya, Windy, sampai dengan saat ini sudah mulai ada progres kembali, di mana untuk lantai 1 saat ini api sudah berhasil dipadamkan. Bahkan sekitar 10 menit yang lalu ini sebagian dari tim pemadam kebakaran sudah mulai menyusuri lantai 1 dan lantai 2 untuk melakukan proses pemadaman dan juga pendinginan. Ini nampak di lorong tepat di gerbang utama tempat pintu masuk bagi petinggi Kejaksaan Agung, seperti mulai dari Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan para eselon 1 dan eselon-eselon lainnya. Ini sudah mulai bisa dimasuki oleh petugas pemadam kebakaran. Nah, mereka saat ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mereka melakukan pendinginan di lantai 1 gedung di bagian sisi utara, sementara untuk beberapa pemadam kebakaran lagi melakukan penyusuran ke lantai kedua, di mana saat ini lantai 2 masih ada api yang menyala, namun proses masih dilakukan pemadaman juga. Kemudian saat ini lebih dari 38 bahkan sudah mencapai 40 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke sini untuk membantu proses pemadaman dan juga pendinginan. Nah, tadi informasi yang kami dapatkan untuk pendinginan sendiri nantinya tidak menggunakan busa, dikarenakan untuk material yang terbakar ini bukanlah material yang berasal dari cairan ataupun bahan-bahan kimia, sehingga cukup menggunakan air saja. Sementara dua Bronto Skylift yang saat ini sedang terus melakukan penyemprotan untuk pendinginan di lantai 2 terus dilakukan, di mana di sisi sebelah selatan gedung masih dalam proses tahap pendinginan. Kemudian jika saya jelaskan sedikit untuk gedung bundar yang saat ini menjadi pusat perhatian, jaraknya dari titik saya mengabarkan persis di depan gedung utama itu sekitar kurang lebih 500 meter, artinya masih cukup jauh, dan saat ini sudah dilakukan pendinginan, di mana untuk gedung utama, gedung kejaksaan ini sendiri dari ujung ke ujung itu kisarannya sekitar kurang lebih ada 800 meter. Nah, untuk di sepanjang jalan ini sudah disiapkan masing-masing secara berjajar mobil pemadam kebakaran. Jikalau nantinya ada api yang kembali membesar, maka akan sudah disiapkan untuk penyemprotan. Dikarenakan kita ketahui bahwa di gedung bundar sendiri merupakan gedung untuk penyidikan dan juga baik itu tindakan pidana umum maupun tindakan pidana khusus. Nah, yang kami pantau juga sampai dengan saat ini untuk penyemprotan di daerah luar sudah dihentikan. Saat ini proses yang sedang diupayakan oleh tim pemadam kebakaran adalah penyemprotan di bagian dalam gedung kejaksaan, yang mana pada dua bagian sisi sudah padam semua, tinggal di bagian tengah gedung yang saat ini masih dilakukan proses pemadaman oleh petugas yang jumlahnya kurang lebih sekitar 300 dari berbagai titik tim pemadam kebakaran yang ada di seluruh provinsi DKI Jakarta, Windy. Ya, Yasin. Sampai dengan saat ini proses pendinginan masih terus dilakukan, pemirsa, dan jika sebelumnya berdasarkan keterangan dari Yasin Idris bahwa dari petugas damkar ini masih melakukan pemadaman dari luar, kini petugas damkar sudah mulai bisa masuk ke dalam gedung utama Kejaksaan Agung untuk melakukan proses pendinginan. Dan pemirsa, berikut adalah pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta. Udah. Tahan, ya. Dinas Pemadam Kebakaran mendapatkan laporan pertama kali pada pukul 19.10. Ada yang melaporkan
ke pos Kebayoran Baru bahwa ada kebakaran di kantor Kejaksaan Agung. Kemudian 5 menit kemudian 3 mobil pertama tiba di lokasi, jadi pukul 7.15 malam. Kemudian lalu proses pemadaman dikerjakan, lebih dari 40 unit dikirimkan untuk memadamkan, ada 230 tenaga pemadam kebakaran, dan alhamdulillah sisi utara dari gedung berhasil dipadamkan dan operasi sejak awal menyelamatkan juga sisi selatan. Jadi ada usaha untuk memutus agar api tidak menyebar ke sisi selatan gedung. Alhamdulillah sekarang pukul 22:27 api sudah terkendali, sekarang dalam proses untuk penuntasan, tapi alhamdulillah tidak melebar ke kawasan-kawasan lain di gedung ini. Sudah ada koordinasi dengan Polda Metro dan juga Pemda untuk mengevakuasi barang-barang yang ada. Ya, begini, pada fase ini adalah fase pemadaman. Kemudian sesudah itu nanti kita akan bicara tentang sebab-sebabnya, biar nanti kepolisian yang akan menyelidiki dan memastikan bahwa alhamdulillah sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa dan lain-lain. Nanti kita lihat lagi. Yang penting saat ini adalah api padam dan tidak terjadi perluasan. Gitu ya. Makasih. Belakang lo tembok, belakang lo tembok, belakang lo. Kita tadi saksikan bersama, kita dengarkan bersama secara langsung informasi dan juga pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjelaskan kronologis terjadinya kebakaran, bahwa Dinas Pemadam Kebakaran mendapatkan laporan sekitar pukul 19:10. Laporan tersebut datang dari warga yang menyatakan atau memberitahukan bahwa terjadi kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya, sekitar 5 menit kemudian, dari petugas damkar sudah melakukan proses pemadaman sampai dengan saat ini. Sebanyak 40 unit pemadam kebakaran telah diterjunkan dan 230 tenaga pemadam ini terus berjibaku untuk memadamkan api. Sampai dengan saat ini proses ataupun progres dan update yang bisa kami kabarkan dari pemadaman tersebut adalah dari sisi utara di gedung utama Kejaksaan Agung ini sudah berhasil dipadamkan, dan proses sekarang yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran adalah untuk melakukan upaya pendinginan. Yang Anda saksikan saat ini adalah upaya pendinginan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, dan api sudah dikendalikan, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran adalah untuk menghindari api ini menjalar ke gedung-gedung lainnya, terutama untuk ke gedung selatan maupun ke barat. Dan ini adalah gambar di mana upaya pemadaman ataupun pendinginan dilakukan dengan cara di lantai 1, dan nantinya akan dilakukan pendinginan di gedung-gedung setelahnya. Pemirsa, kita akan sapa Yasin Idris di lapangan untuk mengetahui bagaimana proses pendinginan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Ya, Windy, saat ini tim pemadam kebakaran sudah mulai melakukan pembagian tugas. Tadi kami melihat koordinasi di antara tim pemadam kebakaran ini. Mereka pun yang nantinya bertugas untuk menyusuri gedung-gedung ini sudah mengenakan pakaian lengkap seperti membawa tas ataupun semacam tabung oksigen di belakang badan petugas ini untuk nantinya pengamanan bagi mereka. Nanti petugas ini akan melakukan penyusuran, tidak hanya melakukan proses pendinginan yang saat ini sudah berlangsung di lantai 1, di mana lantai 1 sendiri sudah tidak nampak lagi adanya cahaya orange ataupun kobaran api, artinya api sudah dapat dikendalikan untuk di lantai pertama. Nah, yang saat ini dilakukan adalah pada lantai kedua, namun di bagian tengah lantai 2 ini masih ada kobaran api, terutama persis di bagian tengah mengarah
ke arah selatan. Ini 2 ruangan di lantai 2 kembali menyala apinya, dan baru saja ada dentuman. Nampaknya kami juga tidak tahu ini suara apa. Namun baru saja tadi terdengar, dan 2 ruangan kembali menyala apinya. Namun saat ini Bronto Skylift juga terus melakukan penyemprotan di 2 ruangan yang berada di lantai 2. Sementara itu yang kami pantau saat ini untuk api yang masih menyala di lantai 2, 3, dan 4 ini pada bagian sisi tengahnya. Nah, kita ketahui bersama bahwa pada bagian sisi tengah ataupun ini merupakan tempat ruang kerja dari Jaksa Agung Burhanuddin yang nampaknya saat ini memang sudah tidak bersisa lagi, dikarenakan nampak dari sini pun hanya tersisa tiang-tiang saja. Kemudian kalau kita bicara masalah konstruksi yang kami dapatkan informasinya dari sini tadi, kemungkinan suatu gedung itu bisa runtuh apabila di dalam beton konstruksi itu menggunakan baja, sehingga itu pun butuh waktu sekitar 1 harian terbakar dalam kondisi suhu yang sangat panas. Namun tadi dijelaskan juga, saya mendapatkan informasi dari tim pemadam kebakaran di sini, mereka mengatakan untuk gedung kejaksaan ini kemungkinan besar di dalam beton menggunakan besi, sehingga jika kebakaran terjadi dalam durasi 4-5 jam saja, gedung masih kokoh, sehingga kemungkinan untuk terjadinya keruntuhan gedung tidak akan terjadi. Nah, kita kembali lagi ke lokasi di dalam lorong, tepat di tempat untuk menuju ke lobi utama. Di gedung utama ini pemadam juga sudah bisa melakukan aktivitas untuk lalu lalang dengan mudahnya, artinya sudah tidak ada lagi penghambat, termasuk api yang sudah berhasil dikendalikan di lantai 1 dan terus dilakukan pada lantai 2, dan persiapan pun akan dilakukan setelah lantai 2 ini nanti berhasil dipadamkan, melakukan pemadaman api di lantai 3. Dan sekali lagi untuk penyemprotan, untuk proses pemadaman tetap menggunakan air. Kemudian yang nampak juga untuk saat ini drone Skylift yang digunakan sebanyak 2 unit masih terus bekerja. Nah, total informasi saja bahwa total mobil pemadam kebakaran jenis Bronto Skylift ini di DKI Jakarta itu totalnya terdapat 4 unit yang didatangkan dari Jerman, dan ini adalah kali kedua digunakan setelah dulu sempat terjadi kebakaran di lantai 18 gedung yang terdapat di daerah Sudirman. Tentunya kalau kita melihat DKI Jakarta, Windy. Yasin, nanti Anda dapat menjelaskan kembali bagaimana proses pemadaman kebakaran yang berada di gedung utama Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pemirsa, kami harus jeda sejenak. Nanti kami akan kembali menjelaskan kepada Anda bagaimana situasi di lapangan. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.